Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Ada yang menarik dari analisis Pak Mahfud MD di kanal YouTube-nya. Ia menjelaskan bagaimana Presiden Prabowo mengurung para koruptor dalam satu karung agar mudah dikontrol. Menariknya, strategi ini ternyata sudah dilakukan Presiden Gus Dur selama menjadi Presiden keempat Indonesia. Lantas, bagaimana caranya? Menurut Mahfud, para koruptor yang memang sudah terendus kasus hukum sengaja dimasukkan ke dalam kekuasaan menjadi bawahan presiden. Inilah yang dinamakan dengan strategi mengurung dalam satu karung kekuasaan agar mudah dibidik dan dikontrol. Setiap langkah mereka diamati dan dikontrol langsung oleh orang-orang presiden maupun oleh presiden sendiri. Sehingga jangan heran jika orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teman presiden satu persatu mulai diincar lembaga penegak hukum. Salah satu contoh nyatanya adalah Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah oleh KPK. Untuk lebih detailnya, simak penjelasan Pak Mahfud berikut ini. Memahami coba ya, berandai-andai. Mungkin nih sebenarnya niat baik dari presiden untuk melakukan sesuatu pada saatnya. Karena begini misalnya, presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor, dan benar kan? Banyak koruptor yang ditangkap kan? Pagar laut itu diungkap, timah diungkap, Pertamina diungkap, yang tidak masuk akal bagi saya kalau tidak tanpa izin presiden. Bahkan terakhir ini teman Pak Presiden sendiri udah mulai udah aduk nih Pak RK ya. RK sudah mulai digeledah dalam kasus bank BJB, Bank Jawa Barat gitu. Itu kan bagi saya enggak ini ya, kok bisa ya? Berarti presiden ini sungguh-sungguh gitu. Jadi dari satu segi presiden ini nampaknya sungguh-sungguh dari sini. Tapi mengapa kemudian di segi lain presiden ini kok melakukan dua hal yang menurut logika hukum itu seharusnya tidak dilakukan? Apa itu? Itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan. Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil ke KPK dengan ini. Kenapa itu tidak diklirkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak diklirkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Menurut dugaan Jaya, Pak Prabowo ini ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Nggak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu ya. Masih ada tuh anunya, jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur. Gus Dur dulu itu ketika membentuk sesuatu. Jangan-jangan Prabowo begini, orang diletakkan di bawahnya dulu sehingga dia tidak berani ngomong, malu mau ngomong, takut. Semuanya kan tidak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua, sekarang sudah ada di bawahnya. Menterinya juga tidak ada yang berani. Jadi under kontrol presiden. Ya, dan tidak ada yang sekarang nih menteri-menteri baru nih yang kelihatan mau berkorupsi sekarang tidak berani loh. Iya kan? Yeah. Mungkin ya Pak Prabowo sudah tumpuk dulu aja di sini di satu karung ini, nanti lalu ditali biar ditusuk rame-rame saya bisa memberantas yang ini. Mungkin. Kalau itu betul Pak Mahfud senang itu. Kalau itu betul senang. Oleh sebab itu saya katakan ini bukan analisis tapi harapan. Di sisi lain, Prabowo juga tampaknya ingin mengembalikan peran militer ke dalam struktur pemerintahan. Mahfud MD membaca bahwa setelah dwi fungsi ABRI dicabut pada reformasi 1998,
hampir semua institusi dikuasai oleh sipil. Namun, korupsi justru semakin canggih, bahkan berkembang sampai ke level desa. Ini mengingatkan kita pada salah satu prinsip Machiavelli dalam bukunya The Prince. Lebih baik memiliki tentara sendiri daripada mengandalkan tentara bayaran. Dalam konteks ini, Prabowo mungkin melihat bahwa institusi sipil yang terlalu lama menikmati kekuasaan telah membentuk jaringan korupsi yang mengakar. Cara untuk membongkar sistem ini bukan hanya dengan penegakan hukum semata, tetapi juga dengan memasukkan unsur militer ke dalamnya. Tentara yang selama ini memiliki disiplin dan loyalitas tinggi terhadap hierarki kepemimpinan dapat menjadi alat untuk menggembosi sistem korupsi yang sudah menggurita. Jika kita lihat lebih jauh, strategi ini juga selaras dengan pemikiran Otto von Bismarck, sang Iron Chancellor dari Jerman. Bismarck percaya bahwa politik adalah seni mengelola kekuatan dan lawan-lawan harus dikelola dalam satu sistem agar tetap terkendali. Alih-alih membiarkan lawan beroperasi dan berkeliaran di luar, lebih baik mereka didekatkan dan ditempatkan dalam posisi yang bisa dikendalikan. Taktik mengurung koruptor. Dalam dunia strategi ada pepatah lama dari Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Jika kau mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kau tak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini tampaknya selaras dengan filosofi ini. Strategi mengurung dalam satu karung yang diungkapkan oleh Mahfud MD bukanlah hal baru. Ini adalah taktik klasik dalam politik dan peperangan. Kumpulkan lawan dalam satu tempat agar mudah diawasi, dipantau, dan dikendalikan. Sejarah mencatat bahwa Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, pernah menerapkan strategi ini. Para tokoh yang memiliki rekam jejak korupsi atau kecenderungan bermasalah justru dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan. Alasannya sederhana, lebih mudah mengontrol musuh yang berada dalam jangkauan ketimbang yang bergerak bebas di luar pemerintahan. Kini Prabowo tampaknya mengadopsi strategi serupa. Beberapa tokoh yang dulunya berseberangan memiliki rekam jejak kontroversial atau bahkan diduga terlibat korupsi justru diberi posisi strategis dalam pemerintahan. Dengan begini, setiap langkah mereka dapat dipantau langsung oleh presiden dan orang-orang kepercayaannya. Jadi, strategi Prabowo ini bukanlah sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah pola yang sudah terbukti dan berhasil dalam sejarah politik dan peperangan. Mengurung lawan dalam satu karung bukan hanya membuat mereka mudah diawasi, tetapi juga memastikan bahwa jika ada yang mencoba bergerak di luar jalur, mereka bisa segera ditindak dan diciduk. Namun pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil dalam jangka panjang? Ataukah justru para serigala berbulu domba ini akan menemukan cara untuk kembali menguasai sistem dari dalam? Tentu waktulah yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah strategi yang dimainkan dengan cermat dan penuh perhitungan. Sebuah babak baru dalam politik Indonesia yang patut untuk terus diamati. Untuk mendapatkan informasi dan analisis yang lebih menarik lagi, silakan ikuti channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Sipilnya itu kalau diberi kekuasaan lebih buruk dari TNI dalam pengalaman ini, ya. Sehingga Pak Prabowo kembali aja dulu gitu. Tapi orang banyak yang marah bilang, Pak Mahfud jangan gitu. Itu nanti kalau kebablasan gimana? Itu dia, Pak. Itu jangan sampai begitu. Mudah-mudahan Pak Kita Prabowo balik puluhan tahun lagi tuh kalau itu terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kita berharap ini bulan Ramadan, Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia, memberi barokah. Indonesia dulu merdeka di bulan Ramadan sebagai berkah dan rahmat Allah. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, berdoa lagi agar sesudah ini diberi jalan yang terang bagi para pemimpin kita.